Oke, Ini ini besar tebal ini, Pak. ini besar tebal ya. ini. Ini besar ya. Ini besar dan kelihatan agak sedikit Ada warna coklatan warna ya. kecoklatan, berarti volumenya pasti banyak. Halo, Mas Anggita ya, YouTuber cilik Merapi. Pagi-pagi sudah ada di Gor Kaliurang ini. Nah, ini ada Mas Sigit, Pak Jubitong ya, tokoh otomotif. Semangat ya. COVID. Tokoh otomotif dari Jawa Tengah yang jauh-jauh datang dari Magelang ya. Hari ini datang dari Magelang. Dari Magelang ya, naik motor ya. Ini Semarang, Pak. Aslinya Semarang ya. Mas Sigit lagi ngeker ini. Lihat Visual ya. Merapi di pagi hari ini sangat Istimewa. Istimewa meskipun puncaknya ini ya. tetap awan lentikuler ya. Lentikuler udah mulai membentuk nih ya. Mulai Terpantau ada guguran ya saudaraku. Terpantau ada guguran dan guguran ini terjadi pada pukul 06 lebih 11 WIB ya, tanpa ada guguran yang menembus awan itu ya. Ya. Katanya gugurannya sudah mulai mencolok ke Iya. kanan itu, yaitu Ya ini meloncat ya. meloncat itu ya. Tapi ini kalau ini dominan ke boyong ini ya. boyong. Iya boyong ya ini ya. Ini kita bicara soal kubah lava yang tampak jelas sekarang ini. Ini seperti apa ini kubah lava ini? Ini ada guguran juga di kubah lava ini ya. Iya. Nah, Gugurannya ya alhamdulillah kita bisa melihat dari sini, gugurannya mulainya dari tengah, Pak. dari tengah ya. Bukan dari kepundan. Walaupun itu saya yakin di kepundan di agak sedikit yang tidak terlihat dari pandangan Kaliurang, pasti dia akan sama. Ada yang keluar ke arah pusatnya kawah kubah lava baru yang konon ada dua Kubah lava ya. kubah lava yang di tengah itu, pasti yang membentuk kubah di tengah juga akan sama, hanya dia menumpuk karena tidak gugur. Kalau yang dari samping karena dia ada di sudut, sehingga ada di tebing gitu yang kemiringannya 45 derajat itu, dia akan meluncur ke bawah. Nah ini yang mudah-mudahan terjadi terus menerus sehingga bisa menahun ini. Tontonan yang menarik ini nanti kalau tidak musim hujan sudah berlalu, Merapi kelihatan bersih tiap pagi, ya menarik perhatian lagi ini, ada objek baru. Iya. Ini rupanya juga kecil-kecil seluruh tubuh dari kubah lava bentukan tahun 2021 ini terus tumbuh ya. tiap menit keluar lagi, semenit, Iya. 2 menit keluar lagi. Bagus. Dan gemuk sekali sekarang kubah lavanya ya. Kelihatan gemuk, Kawan gemuk ya. lebar dan tingginya tambah. Tingginya tambah ya. Loh ini rada aneh nih, Pak. Iya. Tadi pagi Ya. kubah yang di atas itu sebanding dengan tonggak. Ya. Sekarang kok lebih turun. Ayo. Iya lah, Iya. pandangan saya. Hmm. Benar enggak? Tadi Pagi itu kubah yang membungkuk atas, kubah bentukan tahun 2010 yang mengarah barat daya, itu tingginya hampir menyamai. Tapi kalau ini jelas sekarang ini dari pandangan kita sekarang pada posisi yang sama, dia lebih rendah, kelihatan banget. Jadi ini semacam levelnya semacam alasnya dari tonggak, tapi sudah mendekati tonggak. Iya. Karena sekarang visualnya visualnya memang lebih jelas ya sekarang ya. Jadi setelah tadi terselimuti oleh awan, nah saat ini sangat jelas ya visual kubah lavanya, dan terus terjadi guguran itu ya. Tapi bisa jadi yang atas membumbung karena tadi berungga mungkin turun ya. naik lagi, jadi kayak bernafas ya. Kayak bernafas ya. Kayak bernafas. Dan fenomena alam bernafas itu pernah ada di beberapa YouTube yang saya pernah lihat, itu hutan sampai bernafas ya, tanahnya bernafas. Iya. Nah mudah-mudahan ini juga terjadi. Jadi dia karena berungga, beratnya sudah tinggi, karena berat terus menumpuk, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mungkin kejadiannya begitu. Iya. Tapi lebih jelasnya ya kita nanti akan lihat rilis dari Bu Hani Humaida ya, Kepala BPPTKG Yogyakarta ya, yang memang ya linier untuk ya berkompeten untuk wilayah kerja beliau ya. Banyak ahli vulkanologi yang mengupas ya misteri ini ya. Tentunya di erupsi 2021 ini banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, misteri yang harus dipecahkan terkait dengan kubah lava baru. Ada 2 kubah lava ya,
terus pertumbuhan kubah lava yang terus meningkat tiap harinya ya. Ini kalau pandangan saya yakin dari tadi pagi kubah lava baru itu sudah membumbung ke atas. Tapi kali ini secara kasat mata dari sudut Kaliurang terlihat agak memendek dan agak datar. Tadi tidak datar, tadi semacam bola. Sehingga ada orang nyebut apa kayak ikan lohan. Ikan lohan. Atau ikan lohan. Ini sekarang datar ini. Sepertinya begitu pandangan kami loh dari sudut Kaliurang. Nah, jadi bukan kita ahlinya tidak, tapi semata-mata kita memberikan masukan kepada penonton bahwa perubahan ini secara kasat mata dilihatnya begitu. Nah ini tonggaknya berarti agak di tengah. Kenapa? Ketutup kabut, sudah tidak kelihatan lagi tonggaknya. Iya. Tampaknya kalau dilihat dari berbagai sisi ini ya, Merapi ini kayaknya terbelah ya, karena memang di sana ada rongga yang terbentuk pada erupsi 2010. Nah ini juga ada rongga lagi di sisi barat daya, ya ada kubah lava ya di erupsi 2021. Ini betul-betul menarik ya. Walaupun sebetulnya 2010 juga dia terbelah sampai sedikit. Iya terbelah ya. Ya sudah ada. Nah belahan itu membentuk sekarang kubah lava 2021 yang menutup bekas jalur yang membelah Merapi ke arah barat daya. Jadi ini juga pengamatan kita sebagai warga ya Pak ya. Dan Pak Suwito ini juga beberapa kali mendaki Merapi ya, melihat sendiri di atas ya. Jadi inilah yang tentunya menjadi salah satu fenomena ya pada erupsi 2021. Dan kubah 2021 ini belum menempel pada kubah 97. Belum menempel ya? Belum menempel, masih ada celah. Masih ada celah ya. Antara kubah terbentuk yang itu turun lagi Pak. Iya. Samping mendekati yang samping itu ada celah antara bentukan kubah lava tahun 2021 dan 97. Nah, itu kan kubah konon ya tahun 97 itu membentuk kubah yang sekarang ada di antara tonggak sama kubah lava 2000. Ya. Ini kuburannya ini lurus ya, lurus ke alur boyong ya. Kalau tadi sempat loncat-loncat ya. Ini lurus ke alur barat daya. Tapi dentumannya kelihatan ini. Kedengaran bukan kelihatan. Iya, geluduk-geluduk. Jadi gemeluduk itu karena material yang turun itu membentur. Jadi menimbulkan suara ya. Kalau ada kemelataknya sedikit berarti yang membentur tadi pecah ya. Itu cetak gitu. Jadi mohon untuk tidak ditafsirkan macam-macam. Iya, tapi itu memang batu yang menganga ya. Menganga saking panasnya derajat daripada lava. Masih berbentuk batu, gelinding, natap-natap. Nah, waktu pecahnya itu menimbulkan suara. Atau jatuhnya batu yang mungkin seukur rumah itu. Gede-gede ya? Iya, pasti itu pasti besar-besar itu. Dari 7 km bisa kelihatan jeli. Ya, dan panas sekali ya. Makanya ini ya pentingnya ada kita memang harus taat dengan rekomendasi ya. Coba kalau mendekati, bablas kita ya. Itu berapa derajat Celcius itu? Ya kira-kira kalau dengan Bu Hani menerangkan itu kan kira-kiranya pasti di atas 1500 derajat. Bayangke 1500 derajat kita baru 5 meter gosong itu. Kosong ya. Air mendidih aja hanya 100 ya. Iya. Coba. Dan kalau dia panasnya itu menimbulkan awan tadi putih sehingga seolah-olah dibilangnya wedhus gembel. Wedhus gembel itu karena panasnya tadi yang turun membentur dan dicampur dengan tidak hanya batu besar dan tumpukan pasir yang di situ kan jadi kayak istilah orang Jawa beleduk ya. Beleduk bul. Nah, makanya harus betul-betul taat dengan rekomendasi itu karena memang sangat berbahaya ya. Iya.
Jadi saat ini ya radius bahaya itu 5 km ya. 5 km. Jadi kalau suara gemeluduk-geluduk itu jangan ditafsirkan ada sesuatu. Ada kembang enggak? Ada kembang enggak? Ya kalau barusan ini memang material yang turun membentur gitu ya. Membentur sehingga dentuman itu seolah-olah menjadi kayak dentuman waktu gempa bumi, tidak. Jadi ini satu fenomena yang luar biasa. Jangan main-main pada asap, malah mengasap tok waktu tiba mengangah biasa. Jangan begitu. Kita lihat gunung yang lain. Semeru itu hari ini turun luar biasa. Bahkan dia sampai 12 kilo itu masih mengeluarkan asap yang banyak yang meyakini bahwa airnya itu panas. Panas ya? Banjir Semeru itu sampai curah kobokan itu masih bergumul asap yang konon memang ketinggian dari jembatan itu kan kira-kira 800 meter lah ya DPR-nya. Itu airnya anget kok. Airnya anget ya? Makanya bisa berasap. Ya. Jangan salah, itu sudah 12 kilo itu. 12 kilo ya. Jadi intinya karena ini ini masih fase erupsi. Jadi harus semuanya tertib, tak mentaati rekomendasi dari dinas yang punya wewenang ya, dan berwenang ya. Itu juga pengalamannya. Dan itu banyak ahli ya, banyak ahli didukung ya, alat di atas itu ada alat-alat untuk memantau, mendeteksi panas dan lain sebagainya. Miliknya BPT tadi ya, ya. Jadi juga harus kita juga harus lihat rilis yang lembaga berkompeten gitu ya. Dan yang namanya lembaga ke gunung berapian itu levelnya sama seluruh dunia, Pak. Levelnya sama ya. Kalau tidak salah menjauh. Itu juga menjadi Merapi ini menjadi milik dunia kan. Jadi berbagai institusi berbagai negara mengirim ahlinya untuk mendeteksi kayak gimana kegiatan Merapi. Ya. Jadi jangan sepelekan Indonesia punya. Kenapa? Sama kok antara mereka peneliti gunung api di Jepang, di Etna sana, sama di Indonesia sama. Sama ya. Sama. Di Jogja peralatannya pun sama. Sama. Di Indonesia, terutama di Jogja itu ada BPPTKG. Itu ahlinya banyak sekali. Ya, ada ahli informatikanya juga ada, ahli geologinya juga ada, vulkanologi komplit sekali. Jadi ketika ada sama ahli-ahli yang dari luar negeri. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan itu betul-betul melalui riset yang luar biasa dari banyak disiplin ilmu gitu ya. Dan mereka juga pasti mengeluarkan satu kebijakan itu juga melalui screening rapat-rapat dengan beberapa pendapat dari luar negeri. Dari luar negeri. Sama. Termasuk status ini kenapa dipertahankan di level 3 ini ya memang itu berdasarkan analitik yang luar biasa ya. Dari berbagai negara yang kumpul di Jogja, jangan salah. Ya, dari berbagai negara ya, ahli-ahli vulkanologi yang berkumpul ya, atau tidak berkumpul mengirimkan datanya ke kita terus diolah ya. Pak Surono itu kan masih menjadi advisor Indonesia masalah kegunung apian walaupun sekarang sudah pensiun. Tapi di satu sisi keahlian dan pengalaman jam terbang dari Pak Surono tidak bisa diragukan. Diakui dunia, jangan salah. Lari sampai NTT sana, sampai mana-mana, hanya mengamati, hanya menganalisa. Dan itu terjadi karena tadi jam terbang. Ya. Oke Pak Cupitong, ini ada guguran yang volumenya lumayan gede ini ya. Ini dari sisi timur ya. Dari sisi timur kawah ya. Kawah di erupsi 2021 ini ya. Nah, ini ada belokan mesra yang di situ. Kalau dia belokan mesra tidak mengikuti alurnya akan melompat ya. Melompat ya. Karena belokannya sudah jalur istilahnya. Sudah jelas ya belokannya ke Peradaya di Kerasak dan Boyong ya. Di dunia motocross sebutannya ngambil piring. Piring ya. Piringnya tak ambil gitu. Kalau meleset dari piring yang kita mencolot ke penonton. Iya. Oke. Ini tebal ini. Ini besar ya. Ini besar ya? Ini besar dan kelihatan agak sedikit ada warna coklatan ya? Warna kecoklatan berarti volumenya pasti banyak ini. Iya. Ini terjadi pada pukul 07.21 ya.
21 WIB. Nah, ini Dentuman yang iya. terkena juga banyak sekali. Nah, ini lompat-lompat ya. Ada yang lompat-lompat ke mana ini ya? Ke arah Kerasa juga ya. Arah boyong tetap. Boyong sebagian ada yang Kerasa Boyong, itu Kerasa ya. sedikit. Kerasa sedikit ya. Nah, inilah saudaraku masih Suaranya serem nih Pak. ya. Oh ya, itu ada yang lompat ke agak jauh juga ini. Wah ini kalau Ini Iya, parade Pak, parade bebunyian. ya ini masih karena tubuh berlangsung. Ya kita dengarkan dulu ya. Nah itu terus terjadi. bunyinya. Ya seperti orang menimba ini ya. Iya. Mendengarkan suara Pak. Ya masih ya Hilang suaranya. hilang suaranya. Kira-kira suaranya itu nek ditiroke mugo-mugo padha. Iya seperti ada rentetan tembakan nih tadi ya. Ya saudaraku dimanapun Anda berada yang menonton channel ini, saat ini kami melakukan pantauan di Gor Kaliurang yang berjarak 7 km. Dan Kaliurang ini masih menjadi objek wisata yang dibuka ya untuk siapapun ya, masih aman Kaliurang ya. Silahkan kalau saudaraku ingin berwisata, lihat perkembangan Merapi, bisa datang di spot Gor ini ya, karena ini Gor Kaliurang, karena ini spot yang terbaik ya untuk memantau aktivitas Gunung Merapi. Saudaraku dimanapun Anda berada, demikian visual Merapi, aktivitas Merapi pada pagi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.